perkenalkan namaku Sasa. Aku salah satu staff admin di perusahaan di Jakarta. Perkenalkan sekali lagi, gue Kujang Freddy, biasa dipanggil Freddy. Itu nama keluarga, nama gue aslinya Kujang. Gue di sini di Connect Coworking, kebetulan sebagai internship di bagian sosial media. Nama saya Apriani, the admin hipnoterapis. Halo, saya Yulia. Saya masih sales manager di Marki. Halo, gue Farhan. Gue chief accountant di salah satu perusahaan asing di Jakarta. Nama saya Amanda, pekerjaan dokumen kontrol di perusahaan Prancis. Hai, namaku Vanessa Sabila. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta sebagai staf administratif. Halo guys, kenalin nama gue Cecil. Gue bekerja sebagai community lead di salah satu perusahaan swasta. Halo, nama gue Ilham. Gue sebagai community lead di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Percaya tidak percaya sih sebenarnya, tapi lebih ke ya kayaknya sih percaya sih ya, karena kan kita nggak tahu makhluk tak kasat mata, tapi sebenarnya nyata nggak nyata kayak gitu sih kalau menurut aku. Jelas percaya. Background aku orang kampung, lekat banget. Jadi dunia itu kan, ilmiah banget ya. Jadi ada yang namanya metafisika dan fisika. Kebetulan aku mendalami juga dikit. Jadi kita yang di dunia ini adalah fisika, dan mereka yang katakanlah hantu itu ada di dunia metafisika. Jadi ada sebuah spektrum gelombang yang hanya bisa diakses sama manusia untuk melihat mereka. Percaya, karena saya takut. Saya penakut banget. Jadi saya percaya, dia makhluk gaib yang ada di sini. Jadi saya pernah tuh ditampilin kok, makanya jadi saya percaya dengan kayak gitu. Hantu itu adalah jiwa, spirit. Baik spirit itu pernah hidup ataupun yang memang sudah ada di dunia ini sebelumnya. Aku nggak takut hantu. Enggak. Hantu buat gue, yang pasti itu ciptaan dari yang maha kuasa ya, gitu. Jadi gue harus percaya itu. Oh enggak, maksudnya dalam kepercayaan gue kan alam goib itu jin dan setan memang ada. Gue nggak takut sama hantu sih. Percaya banget. Sebenarnya hantu banyak macamnya ya. Iya, maksudnya benda tak kasat mata lah, hantu atau hantu spirit, whatever you call. Hantu tuh makhluk yang tidak terlihat. Aku nggak tahu dia ganggu manusia ngapain ya. Kadang takut, kadang nggak, tergantung dia ganggunya kayak gimana. Kalau ganggunya munculin diri, Makhluk yang nggak bisa kita lihat. Iya, makhluk yang nggak bisa kita lihat, cuman ya mungkin beda-beda ya, tapi nggak semua orang bisa ngelihat gitu. Aku sebenarnya dibilang takut sih kayak 50% ya. Lebih ke takut kalau nonton film daripada dalam suasana kalau misalnya sepi, kayak serem gitu sih. Entah kenapa kalau nonton film tuh kayak film horor ya, kayak nggak berani. Tapi kalau misalnya tinggal di rumah sendirian, gelap-gelapan, itu biasa aja. Jadi kayak rada aneh sih. Percaya nggak percaya? Nggak tahu ya. Pernah ngerasain, tapi belum pernah ngeliat. Jadi ya dalam tahap 50-50 lah. Menurut aku ini kejadian nyata sih, real. Jadi waktu aku dulu masih bayi, sekitar umur 3 bulan atau 2 bulan gitu, sama ibuku tuh habis dijajarin, kan aku kan kembar ya, jadi dijajarin aku sama saudara kembarku, kita berdua tuh sama-sama julurin lidah gitu loh. Berdua sama-sama julurin lidah, tapi kembaran aku nih posisinya udah biru semuka-muka. Iya, ternyata pas ada salah satu keluarga yang bisa tahu kayak gitu-gitu kejadian, jadi kita berdua tuh lagi diginiin gitu loh. Tapi yang di kembaran aku tuh lebih kenceng katanya gitu, sama makhluk-makhluk tak kasat mata. tapi ternyata Udah lambat laun sih udah biasa aja sih setelah maksudnya kan. Jadi di rumah itu katanya mitosnya ada harimau yang jagain katanya. Jadi orang-orang yang punya niat jelek, yang suka niat jelek lah ke area rumah gitu, suka dikasih penampakan kayak si harimaunya itu, dan itu udah sampai ke kuping keluarga. Cuman kita keluarga sih
dikasih tahu memang ada yang jagain, tapi nggak pernah dikasih tahu bentuknya. Cuman orang-orang yang lihat aja dikasih tahu bentuknya kayak yang harimau tadi sih. Tapi kita nggak sampai takut karena ya udah karena dia bilang penjaga, ya udah it's okay gitu, nggak ada masalah. Itu rumah kan udah lama ya, kayaknya dari zaman Belanda juga. Dan di belakang rumah juga ada kuburan para buyut, dan nenek, kakek nenek, terus juga ya buyut-buyut pada dikubur di belakang rumah semua. Jadi ya udah kita pikir kayak, oh ya udahlah mungkin udah lama disimpan di sini, memang tujuan untuk ngejaga. Ya kita udah fine sih, udah nggak ada masalah di rumah. Jadi waktu kemarin belum lama ini, beberapa bulan yang lalu kayak gitu, ini anak saya nangis mulu nih, yang kecil. Dan saya kira kenapa pas dilihat, pas ternyata jam 2 malam itu saya mau ke toilet kan, itu bener-bener dia tuh kayak jalan gitu dari kamar mandi ke dapur, jadi kayak gantian gitu. Dan itu bener-bener nyata gitu. Jadi dia nggak ngeliatin muka, cuma ngeliatin dia dari belakang, itu rambut panjang bang. Saya kebetulan waktu saya hamil 7 bulan, itu saya tinggal di salah satu apartemen di Rasuna. Itu di lantai 27. Waktu itu posisi sendirian karena waktu itu mantan suami saya itu lagi tugas di laut. Posisinya saya lagi nonton, balkon kebuka, terus saya lagi nonton, tiba-tiba saya dengar suara anak ayam. Saya mikir, lantai 27 anak suara ayam, dekat sih suaranya sih. Siapa yang melihara anak ayam di apartemen ya? Saya mikir kayak gitu. Terus baru sadar, oh oke. Sekarang udah jam 11:30, langsung saya tutup balkon, saya langsung tidur aja ke kamar udah. Itu posisi lagi hamil 7 bulan. Yang paling serem itu kalau nggak salah kejadiannya di rumahku. Jadi waktu itu lagi ada acara ulang tahun aku. Jadi waktu itu posisinya aku lagi di bawah. Rumahku tingkat dan ternyata teman aku ini naik ke lantai atas lewat tangga darurat. Dan dia ngeliat aku tuh lagi ada di atas, lagi di depan tangga darurat itu di atas, tapi diem aja, gitu, nggak ngomong apa-apa gitu sama dia. Ternyata pas dia turun ke bawah, aku ada di bawah. Terus dia bilang, bukan lo di atas sih, mana ada gue naik ke atas, lewat mana gitu kan kita lagi di belakang, bareng rame-rame sama teman-teman. Kemarin kejadiannya di kantor tuh kita papasan sama cowok. Kita nge-sure nih, kita ngelihat itu bayangan. Tapi besokannya pas dilihat di CCTV atau dicek, ternyata dia nggak ada. Mikirnya awalnya ya mungkin dia iseng sama kita kali ya. Tapi kan balik lagi itu kan di tempat kerja. Mungkin ada something yang belum dia beres atau dia mau ngapain gitu kan. Aku nggak ngerti juga tuh maksudnya tuh dia tuh mewujudkan di depan kita itu seperti apa. Dan aku juga nggak tahu apakah itu beneran manusia atau hal yang seperti itu, karena nggak perhatiin juga tuh ke kaki kan. Pernah waktu itu gue lagi nginep sekeluarga di villa di Puncak. Jadi waktu itu istri gue lagi hamil. Waktu itu kita tidur tengah malam dan gue dengar sendiri bunyi, suara ketawa kuntilanak. Itu sih, itu benar-benar ternyata emang ada gitu. Gue nggak tahu itu halusinasi, tapi secara sadar itu gue denger gitu. Aku pernah pas kecil ketemu Mbak Kunti. Waktu itu lagi mau beli makan sama adik aku. Terus kita ngelewat belakang rumah. Nah di belakang rumah itu ada kuburan. Di kuburan itu ada pohon durian yang habis ditebang. Jadi kita berhenti dulu tuh di pohon duriannya. Habis itu tiba-tiba ada, percaya nggak percaya, Kunti itu lagi ngejar anak kecil. Aku kira itu cuma bayangan aku aja kan, terus aku bilang ke adik aku, lihat tuh ada setan, ternyata dia juga lihat. Dan sampai sekarang itu jadi cerita masa kecil kita tentang hantu yang kita lihat bareng-bareng. Terus pas aku ngomong ke adik aku tuh, si Kunti sama anak kecil ini berhenti dan ngeliat ke kita. Nggak bohong, sumpah. Bukan anak kecil sesama mereka gitu. Bukan anak kecil manusia yang di dunia mereka juga gitu. Jelas pernah. Kesurupan, kayak ngelihat orang yang kesurupan terus kukunya tiba-tiba panjang ya di kampung banyak lah ceritanya. Kayak jam 3 malam kan kebetulan ke rumah aku tuh aksesnya yang di Sukabumi tuh 1 kilometer ke bawah tanpa lampu. Jadi ada cerita saudara aku, dia waktu turun tiba-tiba berhenti motor, tiba-tiba berhenti karena ada kuda sama kereta lewat.
sama katanya glowing banget, bercahaya, kayak putri, kayak seorang putri. Nah, I don't know lah, kayak cerita-cerita mit gitu. Tapi itu dialami, kayak mereka nggak mungkin kayak halusinasi gitu. Terus tiba-tiba pingsan di tengah jalan. Ada teman aku pernah, dia pingsan di tengah jalan, tiba-tiba pingsan aja, pasti ceritain dia dibawa kemana. Jadi bukan hantu secara kunti atau apa, enggak, ini lebih ke cerita folklore gitu lah. Ada kerajaan di sini, ada kerajaan di sana.